Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MBS TV yang Allah muliakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai sebetulnya di ujung Ramadan sebetulnya. Tetapi kalau kita rasakan sebetulnya kita sudah menjelang akhir. Sebenarnya apa yang dapat kita ambil dari Ramadan yang telah kita laksanakan ini? Keberhasilan Ramadan itu sebetulnya harusnya itu muncul di bulan-bulan setelah Ramadan itu sendiri. Nah, ketaatan-ketaatan yang ada dalam Ramadan jangan sampai luntur ataupun berkurang atau bahkan hilang sama sekali setelah berakhirnya Ramadan itu. Nah, sebetulnya yang mendorong seseorang untuk bisa mengamalkan amalan-amalan atau ketaatan yang selalu istiqomah itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Nah, ini yang akan kita bicarakan atau kita obrolkan pada kesempatan pagi kali ini sebetulnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan bahwa yang mendorong orang untuk bisa beraktivitas atau mendorong seseorang untuk selalu bisa beramal atau yang mendorong seseorang ya berbuat, khususnya kalau kita sebagai seorang muslim yaitu berhubungan dengan Allah, dengan amalan-amalan soleh, maka yang pertama itu karena ada dorongan namanya al-khauf. Al-khauf, rasa takut atau kekhawatiran. Kita sebagai seorang muslim harusnya merasa khawatir bahwa kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita nanti akan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Dan tidak ada jaminan juga bahwa kita nanti bisa melanjutkan usia-usia kita. Bahkan hari besok pun kita tidak ada yang tahu. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada diri kita bahwa rasa khawatir. Orang dengan rasa khawatir atau kekhawatiran atau rasa takut, dia akan berusaha untuk prepare. Contohnya saat kita takut ya akan ketinggalan jadwal pesawat terbang, maka kita pasti akan datang 1 jam sebelumnya karena kita khawatir. Nah, kekhawatiran itulah yang mendorong seseorang atau manusia untuk berbuat. Kekhawatiran kita akan jaminan apakah saya akan terjamin besok tahun depan bisa berjumpa, atau saya terjamin suatu saat keimanan saya masih tetap istiqomah. Itulah yang perlu kita jaga. Dan yang paling luar biasanya, apakah kita terjamin nanti suatu saat nanti Allah masukkan kita dalam surganya, itu yang perlu menjadi dorongan diri kita, yaitu al-khauf, rasa takut atau kekhawatiran dalam diri kita yang akan mendorong pada perbuatan-perbuatan amalan-amalan baik kita. Sehingga orang-orang yang tidak ada rasa khawatir, kalau kita ambil dari surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Itu sedikit gambaran bahwa sebetulnya kita juga khawatir jangan-jangan nanti kalau kita tertidur kita tidak bangun lagi. Bahasanya seperti itu sebetulnya, bahwa apa yang menimpa dalam diri kita di waktu siang kita, pagi kita, itu nggak ada yang bisa menjamin. Dan itu kita perlu khawatir bahwa jangan-jangan amal kita belum banyak. Nah, kekhawatiran itulah yang mendorong kita tetap, insya Allah tetap istiqomah. Sehingga keberlangsungan Ramadan itu tidak hanya besok saat akhir Ramadan kita sudah tidak menjalankan lagi, tetapi justru semakin setelah Ramadan semakin kita kokohkan, semakin kita kuatkan, karena tidak ada jaminan yang pertama atau kekhawatiran kita tidak ada keberlangsungan hidup kita. Ini yang pertama yang mendorong kita. Yang kedua yang menjadi hal pendorong atau mendasari seseorang untuk beraktivitas atau beramal soleh dalam ketaatan, salah satunya yang kedua adalah adanya roja, adanya satu harapan. Harapan besar saat kita punya harapan bahwa suatu saat semoga Allah masukkan saya dalam surganya, semoga nanti suatu saat amal ini akan menjadi kebaikan. Itu harapan-harapan yang menumbuhkan kita selalu beraktivitas, selalu kita semangat dalam menjalankannya. Harapan-harapan itulah yang nanti menjadi pendorong diri kita.
Jangan sampai seorang muslim, kita sebagai seorang muslim mempunyai satu pemikiran di mana kadang-kadang kita berpikir bahwa wah, ini sudah putus harapan, ini sudah tidak ada harapan lagi. Ada harapan terus, cercah harapan di mana harapan itu harus kita ambil, karena kesempatan itu akan Allah berikan pada orang-orang yang bisa mengambil kesempatan itu sendiri. Ini yang Allah berikan seperti itu. Oleh karena itu, mantapkan saat ada harapan-harapan kita. Semoga harapan kita di bulan Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kuatkan di akhir Ramadan ini. Semoga harapan kita nanti suatu saat anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Aktifik, berikan pendidikan bagi mereka, temani mereka kehidupan mereka. Harapan suatu saat mungkin kita oleh Allah, nanti Allah kalau ridho dimasukkan dalam surganya. Semangatlah dalam beramal. Ini yang kedua, yaitu adanya harapan yang mendorong manusia. Dengan harapan-harapan itulah yang harapan karena Allah mendorong manusia untuk beraktivitas atau beramal soleh. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang mendorong manusia atau mendasari manusia untuk beramal, yaitu adanya al-hubb, yaitu cinta. Kalau kita bisa tingkatkan tadi tingkat karena adanya khauf, adanya rasa takut atau khawatir, keduanya adanya satu harapan, yang ketiganya adalah cinta. Sebetulnya karena sudah cinta itu segala sesuatu sudah tidak bisa diukur sebetulnya, karena cinta itu tidak bisa diukur kadarnya. Jadi kalau kita bisa melihat sebuah contoh banyak sih dalam kehidupan, bahwa cinta itu bisa mendorong manusia untuk berbuat sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita logikakan. Contohnya ada satu kasus ya, bukan kasus ya, kisah di mana tahun 1960 ada namanya Manji namanya, itu orang India. Di saat dia rasa cintanya pada istrinya, karena perjalanan dia harus menuju kota melewati pegunungan, dan ternyata yang terjadi adalah istrinya terjatuh dan meninggal karena harus melewati pegunungan yang sangat luar biasa. Kalau tidak lewati pegunungan itu sangat jauh. Akhirnya setelah istrinya meninggal, dia dorongan rasa cintanya pada sang istri, akhirnya dia membelah gunung itu. Sehabis meninggalnya istri, dia menggali gunung itu. Orang-orang menganggap bahwa dia adalah orang gila. Orang gila dia karena sudah tertinggal istrinya. Tapi karena cintanya pada sang istri, dibelahlah gunung itu. Dan akhirnya sekarang menjadi satu monumen yang sangat luar biasa yang diresmikan oleh Perdana Menteri India kala itu. Sehingga kalau dalam filmnya sendiri pun sempat difilmkan tentang kisah ini, sehingga disebut sebagai Manji the Mountain Man dengan judul seperti itu. Sangat banyak bahwa cinta itu akan mendorong manusia untuk berbuat. Cintanya Shah Jahan kepada Mumtaz Mahal menjadikan bangunan Taj Mahal sangat besar. Kalau kita cinta pada Allah, cinta pada agama ini, cinta pesantren ini, cinta pada umat Islam ini, maka sebetulnya apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita lakukan tanpa kita sadari menjadi satu dorongan yang sangat luar biasa. Kita cinta Al-Quran, maka di saat itulah kita kembangkan Al-Quran itu. Kita ajarkan pada anak-anak, ada satu harapan. Suatu saat saya meninggal nanti, suatu saat anak akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat-ayat yang kita ajarkan pada mereka, itu menjadi satu amal jariah yang sangat luar biasa. Hadirin pemirsa MBS TV yang Allah muliakan, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafan. Semoga di penghujung Ramadan ini oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, maksudnya husnul khatimah akhir Ramadan ini dengan kondisi yang terbaik. Insya Allah semoga dengan agenda ataupun acara yang singkat ini dapat menambah sedikit keimanan kita pada Allah serta semangat kita dalam beramal di penghujung Ramadan ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.